Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi teknik reaksi kimia lanjut, yaitu kita akan membahas tentang satu reaksi spesifik ya di teknik di kuliah kali ini gitu ya, yaitu tentang reaksi polimerisasi. Jadi ini materi tentang polymerization reaction engineering. Oke, sebagai dasar apakah polimerisasi itu gitu ya. Jadi sebenarnya intinya polimerisasi itu adalah proses di mana monomer gitu ya, suatu unit monomer itu terlink gitu ya, jadi saling terkait satu sama lain gitu ya, karena reaksi kimia gitu ya, untuk membentuk rantai yang lebih panjang gitu ya. Jadi monomer ini yang biasanya kita butuhkan gitu ya sebagai unit gitu ya, unit pembangun untuk rantai polimer yang lebih panjang ya. Dan rantai polimer yang lebih panjang tersebut gitu ya, itu akan memberikan suatu chemical species gitu ya, atau suatu molekul baru gitu ya, dengan rantai yang tentunya lebih panjang gitu ya. Namun yang lebih penting gitu ya, propertiesnya itu juga unik gitu ya. Jadi dengan menggabungkan berbagai unit monomer gitu ya, kita akan mendapatkan satu unit polimer dengan rantai yang panjang gitu ya, tentunya dengan karakteristik yang tertentu juga gitu ya. Dan ini yang kita namakan karakteristik spesifik dari suatu polimer. Dan kalau kita lihat gitu ya, untuk polimer, untuk bentuk dari rantai polimer yang mungkin terbentuk gitu ya, kita bisa lihat di sini gitu ya. Itu bisa dalam bentuk linear gitu ya. Linear itu ya dalam bentuk rantai yang lurus gitu ya, atau bercabang gitu ya, bercabang seperti ini, atau crosslink. Crosslink ini campuran antara linear dengan yang branch tadi gitu ya. Jadi ini berbagai jenis ikatan gitu ya yang mungkin kita dapatkan gitu ya dari suatu reaksi polimerisasi. Dan kita lihat gitu ya, kalau kita bisa bagi gitu ya polimer itu atas dua jenis gitu ya. Yang pertama itu yang kita namakan dengan homopolimer. Jadi homopolimer ini merupakan jenis polimer gitu ya, yang terdiri dari unit single repeating unit. Jadi satu unit yang single ya, monomer single di sini. Jadi di sini kita punya C2H4 gitu ya. Di sini kita punya etena gitu ya. Dan ini kita bisa dapatkan gitu ya, suatu molekul polimer yang lebih panjang gitu ya. Unit pembentuknya sama, CH2 CH2 gitu ya. Cuma di sini biasanya yang rantai ganda ini akan terbuka gitu ya. Dan ini kita akan dapatkan satu bentuk polimer gitu ya, CH2 CH2 yang terbentuk gitu ya sebanyak N, dan ini kita namakan juga suatu jenis homopolimer. Dan jenis homopolimer juga gitu, kita bisa dapatkan dari dua jenis monomer gitu ya, yang secara struktur unitnya itu membentuk unit yang berulang gitu ya. Jadi kita bisa dapatkan contohnya seperti yang reaksi di bawah ini gitu ya. Dan ini merupakan salah satu jenis reaksi kondensasi karena dia melepaskan H2O ya. Jadi melepaskan H2O atau air. Nah, copolimer gitu ya, copolimer merupakan polimer yang terdiri dari dua atau lebih gitu ya, repeating units, dua atau lebih dari monomer yang ada gitu ya. Dan di sini kita bisa kategorikan gitu ya, kategori dari copolimer. Yang pertama itu alternating. Jadi ini pola ya, QS, QS, QS dan seterusnya balik lagi. Atau block. Jadi di sini contohnya Q-nya sampai 5 gitu, lalu diikuti dengan S-nya 5 kali. Atau random gitu ya, Q, S, dan ini random ya urutannya. Atau grafting. Grafting ini biasanya kita menambahkan suatu gugus fungsional tertentu gitu ya ke suatu polimer gitu ya, suatu polimer yang sudah terbentuk sebelumnya ya. Atau di sini juga ada yang jenis terakhir yaitu statistical yang mengikuti Edison law. Kalau kita lihat untuk reaksi polimerisasi gitu ya, itu terutama bisa kita golongkan di atas dua jenis, yaitu yang pertama itu yang namanya step reaction. Step reaction ini merupakan reaksi kondensasi ya, jadi ini menghasilkan air. Atau chain reaction. Chain reaction itu merupakan reaksi adisi ya. Reaksi adisi ini berarti tidak ada
produk samping ya. Kalau di step reaction itu terbentuk terbentuk produk samping yang biasanya air ya, atau protein biasanya. Dan step reaction ini biasanya membutuhkan bifunctional atau polyfunctional monomers ya. Jadi hanya membutuhkan bifunctional atau polyfunctional monomers. Bifunctional itu dan ini juga kalau untuk chain reaction gitu ya, itu tidak juga lebih khusus gitu ya, membutuhkan yang namanya inisiator, dan dari inisiator ini akan memulai reaksi polimerisasi yang selanjutnya. Oke, ini klasifikasi untuk reaksi polimerisasi gitu ya. Jadi ini homogeneous dan heterogen gitu ya. Untuk homogeneous ini free radicals ya, free radicalsnya contohnya untuk kasus free radicals itu vinyl polimer, stiren, MMA, LDPE. Ionic itu polyester, kondensasi bisa polyester, polyamides, coordination polyolefins. Dan untuk kasus heterogen kita bisa mendapatkan beberapa jenis reaksi yang umumnya terjadi seperti emulsion, suspension, ataupun precipitation ya. Di sini contoh berbagai untuk emulsion, contohnya vinyl polimer yaitu stiren, MMA, PVC. Lalu untuk yang suspension itu vinyl polymers, stiren, PVC, MMA. Precipitation ini berbagai jenis produk, contohnya vinyl polimer, polyacetals, polyamides, polyolefin, dan polystyrene.